Lebaran sebentar lagi. Iya. Jadi ini udah hari-harinya mudik, guys. Jangan kerja melulu. So, hari ini aku juga mau mudik ke Jogja. Kita packing dulu ya. Zaman sekarang kan kita nggak bisa lepas dari gawai atau gadget ya. Jadi tas ini khusus aku siapin buat bawa semua gadget yang aku mau pakai nanti pas waktunya mudik. Dan juga perintilannya yang kecil-kecil ya. Biasanya kan butuh kelengkapan buat bikin konten lah, buat ngerekam lah, segala macam. Kita mulai dari tasnya ya. Tas ini mereknya PackSafe. Ini serinya PackSafe MetroSafe X Anti-Theft 16 in. Seri komuter ya. Jadi dia slim, simple juga desainnya. Aku suka banget. Tas ini sehari-hari aku pakai buat kerja sih, karena memang desainnya simple dan minimalis, buat ke kantor elegan. Bahkan ini sebenarnya juga handle-nya ada bisa di samping juga, bisa gaya-gaya kayak tas laptop gitu. Tas ini terlihat slim dan firm ya, meskipun bahannya cuma nylon. Kapasitasnya dia 18 liter dengan kompartemen khusus untuk laptop 16 inch sama tablet 11 inch. Cocok banget deh sama kebutuhan aku, soalnya di kantor pun laptopnya pakai HP ya, ini 13 inch. Terus untuk iPadku juga ukurannya 11 inch, jadi pas banget ada kompartemen khusus untuk dua device utama ini. Uniknya ini backpack ya, tapi dia bukanya bisa dari samping gitu loh, jadi nggak ribet buat masukin dan keluarin laptop yang lebar gitu. Nah, ada fitur anti copetnya juga. Ya, tulisnya sih dia anti theft ya, tapi menurut gua nih cuman anti copet deh, bukan anti maling. Soalnya dia cuman pakai mekanisme lock doang, bukan gembok gitu. Jadi kalau udah tahu cara unlocknya ya bisa bisa aja dibuka gitu. Cara ngelocknya kayak gini. Jadi lu satuin dulu zippernya di tengah, baik yang kompartemen kecil ataupun yang kompartemen besar. Terus lu masukin ke dalam locknya, terus tinggal lu jeglekin aja ke bawah. Dia udah nggak bisa langsung dibuka nih, mesti di unlock dulu baru bisa dibuka. Tas ini lumayan pricey ya, harganya sekitar 2,7 jutaan. Oke, sekarang kita masukin ya barang-barangnya ya. Ini laptop kantor aku, laptop HP ProBook 440 G8 ya. Meskipun judulnya cuti ya, tapi sebagai budak corporate ya kita memang harus siap di calling setiap saat. Jadi laptop ini selalu dibawa-bawa deh. Terus kita masukin juga iPad, ini adalah iPad Pro M2 2022. Nah, karena buat traveling, aku udah langsung pakein aja casing sama Magic Keyboard dari Mills gitu ya. Supaya langsung nih kita ada keyboard sama trackpad. Karena sekarang udah canggung banget rasanya kalau pakai iPad tapi nggak pakai keyboard ataupun trackpad. Kayak ada yang kurang gitu. Terus nggak ketinggalan juga Apple Pencilnya ya. Ini tinggal tempel aja. Nah, kemudian untuk chargernya, aku cukup bawa satu aja. Karena aku udah punya Acmic CPD 65 GaN 65 watt. Ini super fast charging ya, dia sanggup ngecas laptop dan iPadku. Nah, laptop kan cuma butuh 45 watt, jadi udah cukup kuat. By the way, kalau beli charger yang tenaganya gede gini, jangan lupa kalian juga mesti beli kabel yang support dengan fast charging dan power delivery-nya ya. Nah, misalnya ini aku pakai kabel dari Aurico. Ini dia sudah support sampai dengan 100 watt. Emang sih kabel-kabel yang bisa support fast charging dan power delivery gede gini, kelemahannya bahannya tebel dan kaku gitu ya, jadi kadang-kadang nggak nyaman atau jadi nggak rapi kalau ditaruh di meja. Ini baru aku beli sih kemarin, mumpung lagi banyak diskon. Terus cemplungin juga nih Samsung SSD T7 1TB. Di iPadku itu hampir aku kosongin semua datanya. Kalau nggak aku kosongin, nanti kalau backup di iCloud itu jadi gede, gantian kan makan storage iCloud yang nggak gratis juga gitu ya. Toh kalau aku lagi di meja, otomatis dia kecolok ke USB hub ya, jadi ketika colokin iPad udah langsung tuh kayak seolah-olah punya iPad yang storage-nya 1 terabyte. Karena ternyata pengalaman pakai SSD ini oke banget ya, dia cepet banget transfer datanya. Bahkan bisa ngedit video langsung dari SSD ini tanpa mindahin filenya ke iPad. Itu kalau kalian pakai DaVinci Resolve ataupun LumaFusion. Jadi kan hemat banget ya, nggak perlu ribet, langsung edit dari SSD. Selanjutnya, gadget yang aku bawa adalah Insta360 X1. Konten yang unik itu ya, untuk IG Story ataupun Reels, iya pakai Insta360 ini lebih asik. Udah tuh, gadget utamanya udah masuk semua, tinggal kita masukin juga perintilannya. Ini ada invisible stick sama mini tripod yang bisa aku pakai untuk Insta360. Terus ini ada phone holder Ulanzi ST16 ya. Ini double fungsi, selain sebagai phone holder, dia juga bisa sebagai tripod mount. Jadi ini udah ada colokannya nih. Kamu bisa pasang di tripod dan bahkan dia bisa stand alone ya. Kalian bisa taruh di tempat yang rata, otomatis dia jadi kayak tripod. Bahannya aluminium ya, jadi lumayan sturdy dan lumayan berbobot. Jadi kalau kalian pakai sebagai stand alone tripod, itu cukup stabil kok, gak gampang jatuh. Tapi kekurangannya satu sih, klemnya agak kekencengan, jadi kadang-kadang khawatir
rusak nggak di HP-nya. Makanya aku selalu pakai case. Ini produksi dari mouse ya. Nah kalau lihat video promonya mereka dibanting-banting bahkan dari drone gitu ya. Nah moga-moga aman deh, moga-moga nggak ketipu, nggak keprank sama iklannya. Terus ini juga nggak boleh ketinggalan cooler pad buat Google Pixelku. Ini versi dari Black Shark ya, cooler liquid cooling fan namanya, seri BR30. Emang nyebelin sih overheatingnya, tapi ya gimana, namanya juga udah fansboy ya, jadi udah terlalu sayang sama Google Pixel ini. Nah terus ada juga ini power bank. Ini mereknya McDodo ya, bukan Bang Dodo. Bang Dodo lagi ada di Al Nazar. Ini serinya McDodo MC877 power bank, wireless fast charging 10.000 mAh untuk fast chargingnya dan 15 watt untuk wirelessnya. Uniknya dari power bank ini adalah selain wireless dia juga ada magnetnya kayak MagSafe gitu. Jadi kalian bisa jadi stand gini karena ada kickstandnya. Terus kalian tempelin HP kalian. Nah sambil ngecas kalian bisa jadiin stand buat sambil nonton YouTube ataupun streaming lainnya. Selain gadget yang masuk tas tentu ada yang dipakai ya. Yang gua pakai tentunya Google Pixel 7 Pro. Lagi dipakai ngerekam ini. Jamnya gua pakai Oppo Watch. Ini seri lama ya. Cuman ini satu-satunya Wear OS yang paling murah saat ini. Jadi kalau kalian masih nemu di marketplace, menurut gue ini paling worth it deh. Kalau kalian pengen ngerasain Wear OS. Terus untuk TWS-nya aku pakai TWS One More Aero. Sekilas tentang TWS ini menurutku salah satu TWS dengan fitur paling lengkap di kelasnya. Di price range harganya ya. Nah yang aku paling suka itu dia bisa multiple connect. Jadi ini bisa nyambung bersamaan di kedua device. Tergantung media mana yang lagi nyala. Jadi misalnya aku lagi muter Spotify di Google Pixelku, terus aku bosen, aku puter YouTube di iPad. Ini aku nggak perlu nyalain atau nggak perlu nyambungin Bluetooth-nya masing-masing ya. Tinggal puter aja medianya, otomatis terkonek. Itu enak banget. Terus dia juga sudah punya active noise cancelling, transparency mode, dan juga bahkan punya spatial audio. Oke, udah lengkap semua nih. Yuk, kita tinggal berangkat mudik. Sampai ketemu di Jogja dan mohon maaf lahir dan batin. Adio. Lebaran sebentar lagi.